Selamat siang. Video ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar. Saya Imelda Susar, NIM 1411932, dosen pengasuh Ibu Hildegardis Misa, SPD, MSI. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme yang pertama. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Hal ini dilakukan oleh semua organisme, termasuk mikroorganisme, untuk pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Energi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme adalah satu, untuk mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki sel. Yang kedua, untuk mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. Yang ketiga, untuk mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Dan yang kelima, untuk pergerakan seluler. Mikroorganisme yang mendapatkan energi dari bantuan cahaya itu disebut fototrof. Sedangkan mikroorganisme yang memperoleh energi dari zat kimia disebut kemotrof. Ada juga yang disebut autotrof, adalah mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat organik seperti karbon dioksida atau CO2 sebagai sumber karbon. Sedangkan mikroorganisme yang memerlukan nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik lain disebut heterotrof. Metabolisme terdiri atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi kimia yang merompak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder. Anabolisme atau disebut juga reaksi biosintesis adalah reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil. Pada metabolisme, mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Sebaliknya, adenin trifosfat akan dipecahkan menjadi ADP atau adenin difosfat dan fosfat anorganik, dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan, untuk reproduksi, dan untuk kelangsungan hidup sel mikroba itu sendiri. Kita masuk pada peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Enzim adalah katalis seluler, atau enzim itu adalah katalisator, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Jadi peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah sebelum maupun sesudah reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Ada beberapa klasifikasi enzim. Yang pertama, oksida reduktase. Tipe reaksinya adalah reaksi oksidasi reduksi atau transfer elektron. Contohnya laktat dehidrogenase. Yang kedua, transferase.
tipe reaksinya, transfer kelompok fungsional seperti fosfat dan asam amino. Contoh, glukokinase. Yang ketiga, hidrolase. Tipe reaksi, pembelahan obligasi dengan penambahan air atau hidrolisis. Contoh, glukose 6 fosfatase. Yang keempat, liase. Tipe reaksi, pembentukan ikatan karbon-karbon, karbon oksigen atau karbon nitrogen untuk membentuk ikatan rangkap. Contoh, pirufat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase. Tipe reaksi, penataan ulang atom atau kelompok molekul. Contoh, triose fosfat isomerase. Yang keenam, ligase. Tipe reaksi, reaksi penggabungan dengan menggunakan ATP atau adenin trifosfat. Contoh, DNA ligase. Setiap reaksi yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonversi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Faktor luar yang mempengaruhi enzim. Ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama, temperatur. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yaitu akibat gerakan lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim akan mengalami denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena perubahan konfigurasi situs aktif dan hilangnya sifat katalitik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun, di atas temperatur, laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tidak aktif enzim. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk enzim dan juga menurunkan sifat katalik sehingga aktivitas enzim menurun. Mikroorganisme akan dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan fisikokimia sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzim yang dimilikinya. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, kerja enzim terlihat normal dan stabil. Tetapi sesudah penambahan substrat, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat. Di sini berarti kondisi jenuh, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang keempat, inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat, sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Nah, itulah faktor luar
yang mempengaruhi kerja enzim. Kita masuk pada yang berikut, itu prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hogg, dalam bukunya tahun 2005, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa ATP atau adenin trifosfat. Ini merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi dari pemecahan nutrisi, terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Pada reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi dan anabolik atau sintesis. Bagi sel, ketika ATP dipecah menjadi ADP, adenin difosfat, dan gugus fosfat bebas, maka energi tersedia dan digunakan untuk sel. Sekian penjelasan dari metabolisme pertama.